Di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagi orang yang sudah beriman itu artinya sabbitna ala hidayatil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, menyimak Kang Abik tadi, para pemirsa yang dirahmati Allah, baru kita sadari atau semakin dalam kesadaran kita bahwa alhamdulillah kita memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Karena itulah para ulama ketika membuka majelis-majelis mereka sering mengatakan alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat hidayah ya Kang Abik ya. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan cukuplah itu menjadi modal untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Maka bagi kita ya alhamdulillah yang sudah Allah bermurah
untuk memberikan kita nur, cahaya, hidayah itu, mari kita jaga, kita rawat. Dan itu pula sebabnya para pemirsa yang dirahmati Allah, surah yang diminta kita untuk membacanya setiap hari itu suratul Fatihah. 17 kali bahkan dalam sehari semalam. Sejumlah atau sebanyak rakaat dari sholat wajib kita. Di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagi orang yang sudah beriman itu artinya sabbitna ala hidayatil Islam. Kita minta supaya Allah meneguhkan, memperkuat dan memperkokoh. Dan bahkan pun Rasulullah SAW mendoakan khusus ya, Kang Abik ya, dalam hadis yang disampaikan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW yukthir ya, memperbanyak untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balik hati manusia, kokohkan kami atas nikmat hidayah ini. Jangan geser hati kami ini dari hidayah. Jangan geser dari keyakinan hanya kepadamu ya Allah. Bahkan Kang Abik ya, orang yang hari ini kelihatan baik imannya, dia menjalankan tuntunan agama dengan baik juga tidak boleh sombong. Karena banyak juga kisah-kisah pada masa Rasul SAW. Bahkan ada seorang yang disebut bin katabatil wahyi ya. Dia termasuk orang yang dipercaya oleh Rasul untuk menulis Al-Quran. Abdullah ibnu Abi Sarah. Tapi karena ada kesombongan dalam hatinya, maka kemudian hidayah Allah itu dicabut dari dirinya. Orang yang selalu mengingat bahwa hidayah itu adalah fasilitas dari Allah, kemurahan Allah. Lalu dengan sengaja dia jaga itu. Ya, dia dedikasikan dirinya untuk terus merawat iman yang ada dalam dirinya. Itulah orang yang mudah-mudahan ya, bisa merawat dan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Jadi kalau Kang Abik tadi bertanya, kira-kira cirinya apa ya orang itu ada dapat hidayah gitu ya? Ya, secara lahiriah dia menjalankan kebaikan, lalu dalam hatinya selalu ada kesyukuran bahwa hidayah itu bukanlah karena kehebatannya, tapi karena karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indah sekali yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tadi. Kita diingatkan betapa mahalnya hidayah. Dan kita diingatkan betapa kita benar-benar memerlukan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menjaga hidayah kita kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sering mendengar kiai-kiai kita, ulama-ulama kita dalam doa-doa mereka selalu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnal khatimah, penghabisan akhir yang khotimah yang baik, yaitu berarti hidayah yang tetap melekat, iman yang tetap melekat, berjumpa dengan Allah dalam kondisi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon supaya dijauhkan dari su'ul khotimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita juga para sahabat Nabi, bagaimana cara kita menjaga hidayah. Bagaimana cara kita merawat hidayah. Di antaranya adalah kita diminta untuk selalu suhbatus sholihin. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena bertemu dengan orang yang soleh, kita akan melihat wajah orang yang soleh, ada cahaya di sana, saling menguatkan, saling mendoakan. Maka di dalam Al-Quran, Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kami bersama kita. Bersama. Ibadah kita nggak akan sempurna kalau sendirian. Ya. Masjid dibangun juga bersama. Kita mendapatkan keutamaan-keutamaan bersama. Kita buka puasa nggak bisa sendirian. Pasti ada yang menyiapkan dan lain sebagainya. Sholat jamaah itu juga perlu muadzin dan lain sebagainya. Dan kita saat ini kaum muslim rahimakumullah yang bisa membaca Al-Quran juga karena ada yang mengajari dia dulu membaca Al-Quran. Artinya bersama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk warka'u ma'ar raki'in, dan kalian rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya kembali bahwa teman kita itu sangat penting sekali. Teman kita ini juga akan merawat agama kita. Ya, Tuan Guru, tentang berteman ini mungkin Tuan Guru punya saran nih, terutama untuk anak-anak muda nih Tuan Guru. Iya Kang, jadi memang Rasul juga concern betul ternyata ya dengan pertemanan. Interaksi dalam Islam itu kita dibuka ruang seluas-luas ya. Tapi pertemanan itu kita diminta untuk mendasarkannya pada hal-hal yang baik. Jadi kalau untuk interaksi misalnya cerminannya afsyus salam ala man arafta wa lam ta'rif. Iqra'is salam ala man arafta wa lam ta'rif. Jadi kalau salam ya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa juga. Tapi kalau bicara tentang teman, Rasulullah SAW sampaikan almar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum mayu khalili. Manusia itu bergantung pada siapa yang menjadi temannya. Positif maupun negatifnya. Falyanzur ahadukum mayu khalili. Kata falyanzur ini adalah pesan ya. Menggunakan lamul amr ya. Jadi di sini perintah, tuntunan kepada kita. Falyanzur, maka hendaklah cermat ya. Bukan melihat dengan mata saya tapi cermat dengan hati juga. Lihat dengan hati kita apakah ini pantas untuk jadi teman kita. Man yukhalilu. Siapa yang pantas untuk menjadi teman. Jadi orang yang membuat kita pikiran kita tidak hanya berhenti buat dunia saja. Tapi kita jadi sadar, wah dunia ini nggak selamanya. Wah ternyata hanya sebentar saja. Wah hanya persinggahan saja. Pertemanan yang membuat kita mengorientasikan ya, kehidupan itu menjadi kehidupan yang panjang. Tidak hanya untuk kebaikan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk mampu bersyukur. Tolonglah kami agar selalu mengingat-Mu ya Allah. Tolonglah kami, bantu kami untuk memperbaiki ibadah kami ya Rabb. Allahumma habib ilainal iman wa ahlal iman. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami kecintaan kepada iman dan kepada ahlul iman. Allahumma anzilna munzalan mubarakan fa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di dunia, lebih-lebih di akhirat ya Allah, pada tempat-tempat yang terbaik. Allahumma ij'alna fi zumratil ulama wasyuhada wassalihin wassiddiqin. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon kepadamu, tempatkan kami bersama para nabi-Mu, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para syuhada dan orang-orang yang siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.